Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Awangga dari kelas 9B ingin menjelaskan sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Langsung saja kita mulai. Kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam. Sebelum Islam datang, kondisi masyarakat Indonesia sangat beragam, seperti dari sisi ekonomi, sosial politik, kepercayaan atau agama. Berikut penjelasannya. 1. Kondisi ekonomi. Kondisi wilayah Indonesia beragam, maka profesi yang digeluti oleh masyarakatnya juga beragam. Letak geografis Indonesia menyebabkan air dan cahaya matahari ada sepanjang waktu sehingga cocok untuk bercocok tanam. Untuk kedua, kondisi sosial politik. Kondisi sosial politik Indonesia sebelum datang ditandai dengan kerajaan Hindu dan Buddha. Sebelum datang, politik dan pemerintahan di Indonesia dikuasai oleh dua kerajaan besar, Hindu dan Buddha, yakni Sriwijaya dan Majapahit. Abad ke-13, Sriwijaya menunjukkan tanda kemunduran. Setelah Sriwijaya runtuh, Majapahit mendominasi kekuasaan di wilayah Indonesia. Majapahit mengalami masa kejayaan pada bidang politik, sosial, dan ekonomi di bawah pemerintahan Hayam Wuruk beserta sang patih yang terkenal, Gajah Mada dengan Sumpah Palapa. 3. Kondisi agama dan kepercayaan. Jauh sebelum Indonesia masuk ke Nusantara dan menjadi agama mayoritas, masyarakat Indonesia telah memiliki sistem kepercayaan. Sementara kapitanya merupakan kepercayaan yang memuja Sang Hyang Taya, yakni bermakna hampa dan kosong. Jadi dari nomor 3, kondisi agama sebelum Islam masuk dikuasai oleh Hindu dan Buddha yang dipegang oleh Sriwijaya dan Majapahit. 4. Kondisi sosial budaya. Indonesia terdiri atas suku, bangsa, dan beragam yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Tiap suku tersebut memiliki corak seni, budaya, dan bahasa yang berbeda. Itulah yang membentuk keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Kita langsung lanjut saja. Yang B, masuknya Islam ke Indonesia. Dijelaskan proses penyebaran Islam melalui jalur tersebut. 1. Perdagangan. Pusat perdagangan di pantai atau pelabuhan merupakan terminal dan tempat penghubung dengan daerah-daerah pedalaman. Para pedagang muslim dari Arab, Persia, dan India ikut ambil bagian dalam penyebaran agama Islam. Lalu kemudian Islam masuk ke Indonesia melalui dua jalur utama berikut. A. Jalur selatan, yaitu dari Arab, Yaman, Gujarat, dan Sri Lanka. B. Jalur utara, yaitu Arab sama Sri Lanka. Untuk yang nomor 1, masuknya Islam melalui perdagangan, yaitu jalur selatan dan utara. Langsung lanjut nomor 2, yakni pernikahan. Para saudagar muslim dari negeri Timur Tengah akan menetap dalam beberapa waktu. Kemudian mereka membentuk perkampungan muslim yang disebut pekojaan. Islamisasi melalui jalur pernikahan lebih menguntungkan ketika mereka menikahi anak para raja atau adapati. Jadi untuk yang kedua, jalur masuknya Islam ke Indonesia adalah pernikahan, yaitu pernikahan untuk menikahi anak raja atau adapati itu lebih menguntungkan ya. Yang ketiga, pendidikan. Penyebaran Islam melalui pengajaran atau pendidikan suatu dengan cara membangun pesantren. Pendidikan Islam diselenggarakan oleh guru agama, kiai, dan ulama pondok pesantren. Jadi untuk nomor 3, penyebaran Islam melalui pengajaran bisa melalui pondok pesantren atau para kiai. Keempat, seni budaya. Penyebaran Islam melalui jalur kebudayaan dapat dilihat dari peninggalan-peninggalan sejarah yang banyak tersebar di Nusantara. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak meninggalkan budaya masyarakat yang telah ada, melainkan memeliharanya. Seni budaya lain seperti gerebek, maulud dapat dijumpai di Jogja, Surakarta, dan Cirebon. Penyebaran agama Islam juga dilakukan melalui pertunjukan wayang dengan unsur-unsur Islam. Langsung lanjut, nomor 5, tasawuf. Kedatangan tasawuf diperkirakan sejak abad ke-13, yaitu masa pengembangan dan penyebaran ahli tasawuf dari Persia dan India yang sudah beragama Islam. Wali Songo berdakwah menggunakan tasawuf dengan memasukkan unsur ajaran Islam. Jadi tasawuf dikembangkan pada abad ke-13, yaitu dari Persia dan India yang sudah beragama Islam. Oke, lanjut nomor 6, pendirian kesultanan. Masyarakat yang telah memeluk Islam kemudian mendirikan sistem pemerintahan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meraih cita-cita. Jadi untuk pendirian kesultanan, para pemimpin
pemimpin atau penguasa bisa mempengaruhi rakyat untuk bergabung dengan Islam. Oke, lanjut. Yang selanjutnya C. Teori masuknya Islam di Indonesia. 1. Teori Gujarat. Teori ini dinamakan teori Gujarat, bertolak dari pandangan yang menyatakan asal negara membawa agama Islam ke Nusantara dari Gujarat. Dasar dari teori Gujarat sebagai berikut. A. Kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dan penyebaran Islam di Indonesia. B. Hubungan dagang Indonesia dengan India telah lama melalui jalur Indonesia, Kambai, Timur Tengah, Eropa. C. Adanya batu nisan Sultan Samudra Pasal yaitu Malik As-Saleh pada tahun 1297 Masehi yang bercorak khas Gujarat. Oke, untuk yang teori Gujarat ini termasuk teori yang berasal dari India. Lanjut, yang kedua, teori Tiongkok. Berasal dari para perantau Tiongkok. Orang Tiongkok telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia sebelum Islam dikenal di Indonesia. Islam dikembangkan oleh Sumanto Al-Qurtubi dalam bukunya Arus Tiongkok Islam Jawa menyatakan, menurut kronik pada masa dinasti Tang pada tahun 618 sampai 960 Masehi di daerah Kanton Zhangzhou, Guangzhou dan pesisir Tiongkok bagian selatan telah terdapat sejumlah pemukiman Islam. Bahkan menurut sejumlah sumber lokal tersebut ditulis bahwa Raja Islam pertama Jawa yakni Raden Patah dari Denmark merupakan keturunan Tiongkok. Jadi dari teori Tiongkok ini dikembangkan oleh Sumanto Al-Qurtubi yang meyakini di daerah pesisir Tiongkok bagian selatan terdapat sejumlah pemukiman Islam. Bahkan menurut beberapa sumber menyatakan bahwa ada raja pertama Islam yakni Raden Patah dari Demak yang merupakan keturunan dari Tiongkok. Oke, lanjut, teori Persia. Pembangunan teori Persia di Indonesia adalah P.A. Hussein di Jajamingrat. Berbeda dengan teori Gujarat dan Mekah, teori Persia lebih menitik beratkan tinjauannya kepada kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Indonesia yang dirasakan mempunyai persamaan dengan Persia. Berikut persamaannya. 1. Peringatan 10 Muharram atau Asyura atas wafatnya Hussein, cucu dari Nabi Muhammad. B. Kesamaan ajaran Sufi yang dianut oleh Syekh Siti Jenar dan Sufi dari Iran. C. Ditemukan makam Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1419 Masehi di Gresik. D. Penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem menjaga huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat atau tajwid. E. Adanya perkampungan lereng atau lereng di Giri, daerah Gresik. Untuk teori Persia ini lebih menitik beratkan kepada kebudayaan dan lebih mirip ke teori Mekah dan teori Gujarat. Lanjut kita ke nomor berikutnya. 4. Teori Mekah. Teori Mekah didukung oleh Dr. Hakma dan Van Leur dan T.W. Arnold. Mereka menyatakan bahwa Islam mulai masuk ke Indonesia jauh sebelum abad ke-13. Teori Mekah muncul sebagai sanggatan terhadap teori Gujarat. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan pembawanya berasal dari Arab. Dasar dari teori Mekah sebagai berikut. Dari keempat teori tersebut memiliki kebenaran dan kelemahan masing-masing. Namun teori yang terkuat adalah teori Arab. Hal ini ditegaskan dalam seminar sejarah Islam yang berlangsung di Medan pada tahun 1963 yang dikukuhkan lagi dalam seminar yang sama di Banda Aceh pada tahun 1978, yaitu agama Islam telah masuk ke Nusantara pada abad ke-1 Hijriah atau ke-7 Masehi langsung dari tanah Arab.